Halo, saya Justin Stewart Leonardo. Di video kali ini, kita akan membahas matematika wajib tentang grafik fungsi trigonometri. Kita akan membahas materi grafik fungsi trigonometri ini secara lengkap, detail, dan mudah untuk dipahami. Sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu, dan udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan soal berikut. Tentukan persamaan fungsi dari grafik berikut dalam sinus. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita tentukan dulu amplitudo dan periodenya. Dari sini jelas ya, amplitudonya itu pasti 3, dari puncak ke bawah. Nah, kemudian buat cari periodenya gimana? Nah, kita dapat informasi segini 75, segini 165. Artinya setengah gelombang ini 90 derajat kan? Nah, periode itu satu gelombang. Berarti 2 kali 90 sama dengan 180 derajat. Berarti kan ini ngegesernya 90 derajat, berarti segini pasti 75 kurang 90, segini min 15 derajat, gitu. Ya, sama aja sebenarnya grafik ini kayak grafik sinus yang digeser ke sebelah kiri. Dari sini, menggunakan persamaan baku dari grafik fungsi sinus, Y sama dengan A sin BX plus C plus D, A-nya itu sama dengan amplitudo, sama dengan 3, kemudian B-nya 360 dibagi periode, periodenya 180, kita substitusi ke sini, nanti kita peroleh 2. Kemudian C-nya itu sama dengan B dikali pergeseran horizontal. Nah, pergeseran horizontal ini sama aja kayak grafik fungsi sinus yang awalnya gini. Terus kita geser ke sebelah kiri sebesar 15 derajat. Kalau gesernya ke sebelah kiri, 15-nya positif tandanya. Jadi 2 kali 15 ini sama dengan 30 derajat. Dan pergeseran vertikal itu nggak ada kan? Berarti 0, sehingga kita substitusi aja A, B, C, sama D ini ke sini. Nanti kita peroleh persamaan grafiknya adalah Y sama dengan 3 sin 2X plus 30 derajat. Plus 0-nya nggak usah ditulis. Soal yang kedua, tentukan persamaan fungsi dari grafik berikut dalam sinus lagi. Nah, sama caranya kayak tadi, tentuin dulu amplitudonya. Segini kan amplitudonya 2, jelas. Untuk cari periodenya, kita lihat. Segini kan seperempat gelombang. Segini seperempat gelombang. Berarti dari 65 ke 155, ini tuh setengah gelombang. Berapa nih jaraknya? 155 aja kurangin 65. 90 derajat kan? Berarti satu gelombang, ini 180 derajat. Gitu, periodenya. Dari sini, kita gunakan persamaan baku dari fungsi sinus. Amplitudonya kita udah tahu, 2. Kemudian B-nya itu 360 dibagi periodenya 180. Ini sama dengan 2 juga. Kemudian C-nya sama dengan B kali pergeseran horizontal. Nah, hati-hati teman-teman. Pergeseran horizontal di sini tandanya minus. Kalau grafik fungsinya digeser ke sebelah kanan, itu artinya nilai dari pergeseran horizontalnya mesti minus. Ini kan grafik sinus nih, sebenarnya. Cuman kita geser ke sebelah kanan gitu, si grafik sinusnya. Dan ini kalau kita isi koordinat-koordinat ini, pastikan ini 110. Dan digesernya sebesar 20 derajat gitu. Jadi patokannya titik yang ini ya. Titik yang ini kan digeser 20 derajat ke sebelah kanan. Kalau ke sebelah kanan, minus sekali lagi tandanya. Jadi 2 kali min 20, ini sama dengan min 40 derajat. Kemudian D itu pergeseran vertikalnya 0. Dan setelah kita dapat ini semua, kita substitusi ke sini. Nanti kita peroleh. Grafik fungsi trigonometrinya adalah Y sama dengan 2 sin 2X min 40 derajat. Plus 0-nya juga nggak usah ditulis. Gitu. Soal yang ketiga, tentukan persamaan fungsi dari grafik berikut dalam kosinus. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat dulu amplitudonya. Jelas ya, amplitudonya sini 2. Dan untuk menentukan periode, kita lihat dari 20 ke 80, ini tuh berapa gelombang? Setengah gelombang kan? Setengah gelombangnya itu 60 derajat. Berarti kalau satu gelombang, 2 kali 60, yaitu 120 derajat. Nah, berarti setiap seperempat gelombang ini selisih 30. Nah, berarti kalau kita tulis koordinatnya ini 50 derajat, gitu. Ya. Dan karena kita diminta menyatakan grafik fungsi ini dalam kosinus, dan kalau kita terusin kan ini kayak grafik kosinus ya. Gitu. Kalau grafik kosinus itu puncaknya mesti nempel di sumbu Y, atau lembahnya ya. Jadi puncak sini, atau lembah sini harus nempel di sumbu Y. Sebenarnya sama aja caranya kayak nentuin fungsi yang bentuknya sinus. Kita tinggal ganti sinnya sama cos. Nah, amplitudonya kita tahu 2. Periodenya
Di sini udah dapat kan 120. Berarti 360 aja bagi 120. Kita dapat 3 nih. Kemudian C-nya itu sama dengan B kali pergeseran horizontal. Nah, pergeseran horizontalnya berapa? Di sini kita lihat grafik fungsi kosinus itu sebenarnya yang ini nih, teman-teman. Tapi kita geser kan grafik fungsi kosinusnya itu ke arah kanan. Karena digeser ke arah kanan, tandanya jangan lupa mesti minus, teman-teman. Jadi 2 dikali minus 20, kan digesernya segini 20 derajat ya. Dari grafik fungsi kosinus yang ini. Ini sama dengan min 40 derajat. Pergeseran vertikalnya nggak ada, dan kita udah punya A, B, C, D. Substitusi aja ke sini, dan nanti kita peroleh persamaan fungsi kosinusnya adalah Y sama dengan 2 cos 3X min 40 derajat. Plus nolnya nggak usah ditulis. Gitu. Nah, sekarang dibalik nih soalnya. Kita dikasih tahu fungsinya dan ditanya gambarnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini gampang aja. Kita cari dulu periodenya. Periodenya itu 360 per B. B itu yang ini. Ya. Jadi 360 per 2 ya 180. Amplitudo itu yang ini amplitudo ya. Ini amplitudo. Kemudian pergeseran ke kiri. Pergeseran ke kirinya nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Kita lihat ini kan 2x plus 0 sebenarnya ya. Jadi 0 per 2, C per B ya 0. Pergeseran ke atas, ini juga sama. Kan nggak ada nilai D-nya berarti ya 0. Nah, dari sini untuk gambar grafiknya, buat dulu koordinat XY-nya. Karena kita diminta menggambar grafik sinus, kita gambar dulu di sini yang paling dasar deh, sin X dulu. Setelah kita gambar sin X, di sini periodenya tuh 180 derajat. Kalau ini kan periodenya 360 derajat. Kita gambar lagi, yang periodenya 180 derajat tuh kayak gini. Satu gelombang 180. Sekarang, kita diminta untuk gambar grafik 3 sin 2X. Berarti amplitudonya 3 ya. Kita harus naikin lagi si grafiknya jadi seperti ini. Gitu. Amplitudonya 3, periodenya 180. Dan inilah grafik Y sama dengan 3 sin 2X. Kalau kita lukisnya dengan potongan interval 0 sampai 360 derajat. Gitu. Soal selanjutnya. Masih kita diminta untuk melukis grafik fungsi sinus. Kali ini grafik Y sama dengan sin 2X plus 60 derajat. Kayak tadi, cari dulu periodenya. Periodenya 360 per B. B-nya itu yang ini ya. 2 gitu. Ini B. Jadi 360 per 2 ya 180 derajat. Amplitudonya itu koefisien depan sinus. Ini amplitudonya. Pergeserannya C per B. C-nya tuh yang ini. C-nya 60, B-nya 2. Ya, pergeserannya 30 derajat ya. Pergeseran ke atasnya ini kan nggak ada. Jadi plus D, D-nya 0 ya. Berarti pergeseran ke atasnya yang vertikal nggak ada, 0. Di sini buat gambar grafik fungsi ini, saya hapus dulu. Kita buat dulu koordinatnya, kayak tadi. Gambar dari yang paling sederhana dulu, grafik sin X. Grafik sin X ini periodenya 360 derajat. Sekarang gambar lagi grafik sin X yang periodenya 180 derajat. Kayak gini kan? Satu gelombangnya 180. Kalau kita gambarnya sampai potongan 360 derajat, berarti di sini ada 2 gelombang, teman-teman. Nah, sekarang kita geser 60 derajat ya. Ini kan grafik sin X. Ini sin 2X. Ya. Kita geser 30 derajat ke sebelah kiri. Jadi si grafiknya kalau kita geser ke sebelah kiri, kayak gini nih. Jadi ini kita geser ke kiri 30 derajat. Jadi segini min 30. Ya, kita geser si grafik yang warna biru ini ke sebelah kiri sebesar 30 derajat. Gitu. Kan tandanya plus. Kalau tandanya plus berarti gesernya ke kiri. Gitu. Soal yang ke-6. Lukislah grafik Y sama dengan 2 cos X. Ya, kita cari dulu periodenya. Di sini periodenya 360 per B. B-nya tuh 1 ya, karena ini cos 1X sebenarnya. Ya udah, periodenya 360. Amplitudonya, yaitu yang ini, kayak tadi sama. Pergeserannya, kalau kita lihat di sini kan sebenarnya grafik ini cos 1X plus 0 ya. Berarti di sini C-nya 0, ini C-nya ya.
Nah, B-nya 1, 0 per 1 ya 0. Pergeseran ke atasnya, di sini D-nya kan nggak ada. 0 juga ya. Berarti D-nya juga 0. Dari sini udah deh, kita gambarnya tinggal gambar dulu grafik cos X, terus kita modifikasi amplitudonya. Kayak gini. Kita gambar dulu grafik cos X, ya setengahnya lah. Ini amplitudonya cos X kan 1 ya. Kayak gini nih grafik cos X. Kalau amplitudonya kita modifikasi, jadi seperti ini nanti. Gitu. Jadi mulainya di 2. Nah, satu gelombang dengan periode 360 derajat. Nah, sekarang grafik Y sama dengan 2 cos X plus 30 derajat. Nah, langkah pertama cari periodenya 360 per B. B-nya itu yang ini. 360 per 1 ya 360. Amplitudonya itu ini A ya. Kemudian pergeseran ke kirinya itu C-nya kita tahu di sini 30 derajat dibagi sama B, 30 bagi 1 ya 30. Saya bilang ini pergeseran ke kiri karena tandanya positif ini ya. Kalau misalnya ke kanan ya negatif. Kemudian pergeseran ke atasnya di sini kan nggak punya nilai D. Artinya D-nya itu 0. Nah, kalau D-nya 0 ya udah, berarti nggak ada pergeseran ke atas. Nah, setelah kita dapat ini semua, cukup untuk membantu kita menggambar grafik yang ini. Y sama dengan 2 cos X plus 30. Ya, caranya kita gambar dulu aja dari grafik cos X yang paling sederhana di sini. Ya, periodenya 360 derajat. Sekarang kalau kita gambar grafik Y sama dengan 2 cos X, ini jadi yang warna biru ini. Amplitudonya itu 2 ya. Sekarang, kita diminta untuk menggambar grafik ini. 2 cos X plus 30. Artinya kita geser grafik yang warna biru ini sebesar 30 derajat ke arah kiri. Jadi kayak gini. Kita geser, lihat ya pergeserannya. Ini ke sebelah kiri. Jelas banget yang warna biru digeser ke sebelah kiri sebesar 30 derajat, berarti segini 60 ya. Jadi kalau yang warna biru kita geser 30 derajat, itu seperti ini gambarnya. Gitu. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, soal yang terakhir nih. Kita diminta untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi-fungsi trigonometri berikut. Nah, sebagai reminder aja, mau fungsinya sinus atau kosinus, kita bisa pakai rumus yang ini. Sama aja. Buat cari nilai maksimum, itu mutlak dari amplitudonya ditambah pergeseran vertikalnya. Nah, buat cari nilai minimum, tinggal negatif mutlak dari amplitudonya plus pergeseran vertikal. Nah, sekarang kita coba nih soal yang pertama. Fx sama dengan 5 cos 3x plus 134. Nah, kita nggak usah peduliin fungsi ini cos atau sin, dan yang perlu kita tahu di sini, kita cari aja nilai amplitudonya. Sini amplitudonya 5 kan? Pergeseran vertikalnya nggak ada. Artinya A-nya 5, D-nya 0. Ya gampang aja, berarti nilai maksimumnya mutlak 5 tambah 0, ya 5. Minimumnya minus mutlak 5 tambah 0, ya min 5, gitu. Nah, sekarang soal yang kedua di sini. 3 sin 2x plus 5. Nah, ini punya amplitudo. Amplitudonya itu yang ini. Dan punya nilai D, ya. D-nya itu yang ini. Gitu. Artinya, untuk penyelesaiannya di sini, fungsi ini punya nilai A-nya 3 dan D-nya 5. Ya udah, gampang aja. Cari nilai maksimum tinggal mutlak 3 plus D-nya 5. Mutlak 3 tambah 5 ya 8. Kemudian minimumnya negatif. Mutlak 3 tambah 5 ya 2. Dan udah selesai gitu ya. Terakhir sekarang. Fungsinya kosinus. Kita nggak usah peduli ini cos berapapun ya. Yang penting kita tahu nilai A dan D. Dan kita nggak perlu gambar grafiknya supaya kita tahu nilai maksimum sama minimum fungsi-fungsi trigonometri ini. Yang penting kita tahu ini amplitudonya A-nya itu min 2, D-nya itu min 7 gitu. Dari sini jelas ya. A-nya min 2, ini D-nya min 7. Nah, nilai maksimumnya mutlak min 2 ditambah min 7. Ya 2 kurangi 7 min 5. Nilai minimumnya minus mutlak dari min 2 plus minus 7. Jadi minus dari 2 dikurangi 7 ya min 9. Gitu. Oke, mungkin demikian pembahasan singkat untuk grafik fungsi trigonometri kali ini.
Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.